Terima kasih peserta, Anda masih bersama kami di BPJS Kesehatan Menyapa. Pemirsa, bersama saya Suli Sesa dan juga bersama Ibu Devi Andriastuti, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Magelang. Tadi sudah disampaikan Bu Devi panjang lebar ya, mulai dari program rehab 1.0, kemudian yang sekarang sedang berjalan ini program rehab 2.0, 2.0. Ya, jangan salah ya. 2.0. Bu, tadi ini kan sudah berjalan, sudah berapa lama ini Bu, program rehab? Ini sudah sejak tahun 2022. Udah lama ya? Sudah lama. Hampir 3 tahun berarti ya? Iya. Ya, hampir 3 tahun, 2,5 tahun lah ya Bu, ya, 2,5 tahun. Nah, gimana nih Bu, tanggapan atau sejauh mana respon dari para peserta khususnya yang teridentifikasi sudah nunggak berbulan-bulan? Iya. Jadi kalau per data dari data per bulan ini dari 2022 sampai 2025 itu sudah ada 10.000, kalau untuk di KC Magelang ya, 10.878 itu sudah mengikuti program rehab ini. Nah, di antaranya 51%-nya dari 10.000 tadi itu sudah melunasi tunggakan, artinya sudah kondisinya aktif. Ya, jadi sudah mengikuti rehab tapi dibayar. Nah, ada juga peserta yang sudah rehab tapi sedang proses berjalan. Ini masih menuju pelunasan. Iya, 49% lagi itu masih proses pelunasan gitu. Secara nominal juga bisa dikatakan itu sekitar 8 miliaran ya totalnya itu. Ya, 51%-nya sudah kita terima, terus masih ada potensi lagi yang masih melakukan cicilan ini itu 49%-nya. Itu yang kami sering ingatkan, Bapak Ibu ini waktunya bayar cicilan gitu. Diingetin ya. Iya, orang sekarang kalau nggak diingetin itu lupa ya, gampang lupa kok. Iya betul. Tapi kalau sama HP-nya nggak lupa sebenarnya, makanya kan kalau ditelepon langsung diangkat. Harapannya nomor teleponnya tadi Pak ya masih sama ya, atau WA lah. Kami juga karena WA yang kami kirim ini mungkin kalau di BPJS Kesehatan kan di masing-masing kantor cabang ada petugas telecollecting, nomor teleponnya itu memang nomor telepon kantor cabang. Jadi di WA ini justru Bapak Ibu juga bisa interaktif. Jadi kalau misalnya di WA disampaikan cicilan, itu kalau mau tanya bisa dilakukan di situ juga sekalian jawab. Tapi saya kemarin lupa gini, gimana caranya, itu bisa sekaligus untuk mempertanyakan gitu, dan itu pasti akan kami respon saat itu. Bukan robot ya Bu ya? Oh bukan. Ya. Saya soalnya pernah tanya di WA, jawabannya sama Bu. Oh iya. Waduh, ini tanya daki-daki ternyata jawabannya sama. Iya. Ini bukan orang berarti ini. Tapi kalau ini enggak ya. Kalau ini adalah orang, karena memang petugas telekolektif yang menyampaikan informasi tagihan, termasuk yang peserta udah baik yang mengikuti rehab ataupun yang belum mengikuti rehab, itu seluruhnya kita sampaikan tunggakannya gitu. Nanti kalau sering kok Pak, kita udah WA ternyata tanya, kadang tanyanya juga nggak seputar iuran. Nanti tanya misalnya beralih segmen, saya mau beralih ke yang gratis, taunya kan gratis ya, padahal dibayar pemerintah ya. Mau yang gratis gimana caranya, itu kami juga sampaikan gitu loh. Terus kalau ternyata saya mengalami kendala kemarin di Vaskes ditolak apa ke mana ada kendala yang harusnya jam buka tapi misalnya ternyata vaksinnya tutup dan lain sebagainya, itu juga kami tindak lanjut, kami sampaikan ke bagian terkait gitu. Jadi justru dengan WA ini, WA meskipun awalnya menyampaikan tagihan, Bapak Ibu tuh juga bisa kok menjawab dan mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan JKN, kendala-kendalanya itu malah langsung dijawab saat itu juga oleh petugas kami. Gitu. Justru itu kesempatan ya Bu. Bertanya. Kadang kan katanya sulit ya kalau ke kantor, katanya antre lama atau jauh gitu kan. Nah, ini sebenarnya kami berusaha menjangkau dengan menyampaikan informasi tagihan ataupun nanti kalau ada keluhan atau kendala bisa kami terima, meskipun kami harus koordinasikan dengan bagian terkait gitu. Tapi setidaknya ada loh yang merespon gitu. Termasuk ketika mendaftar sebagai peserta baru bisa ya Bu ya? Kalau pendaftaran peserta baru ada kanalnya sendiri, namanya Pandawa. Pandawa apa itu? Pendaftaran melalui WA. Pandawa ada sendiri nomornya di 0811 8165 165. Nah, di situ memang awalnya kalau di Pandawa itu istilahnya kayak kantor tapi di HP, Pak.
di WA. Iya. Jadi nanti di awal kita langsung kayak ambil antrian gitu kan, menyapa selamat pagi atau apa langsung diberikan. Nanti apa yang kita keluhannya, nanti setelah itu akan ditindaklanjuti oleh petugas kami. Gitu. Pandawa. Pendaftaran melalui WA. Kalau di Semarang itu Pandawa itu nama kafe, Bu. Oh. Iya, di daerah Semarang Timur. Oh iya. Iya, bukanya tapi malam, Bu. Oh gitu. Nah, ini kita malah membahas kafe. Iya. Kalau Pandawa kami bukanya siang, Pak, sesuai jam kantor. Dari jam 8 sampai jam 3 sore. 3. Iya. Jadi ini mudah ya. Nggak perlu datang ke kantor, cukup WA. Betul. Jadi kalau misalnya saya itu sudah peserta kan, Bu ya? Iya, Pak. Jadi kalau misalnya ada tetangga atau teman, ini bisa saya bisa mewakili teman-teman atau tetangga bertanya ya, pakai nomor WA saya yang berhubung dengan BPJS. Iya, bisa. Ya, kalau serame-rame ini mau tanya apa lagi gitu ya, jadi nggak perlu datang ke kantor. Iya, betul. Minimal menghemat biaya dan waktu. Betul, iya. Ya. Ini sangat inovatif sekali. Jadi kalau di kantor cabang Magelang malah ada ini, Pak, ada programnya BPJS online. Itu kanal Zoom yang ada petugas kami. Terus Bapak Ibu itu biasanya mengakses melalui Zoom itu. Jadi istilahnya kita langsung interaktif itu. Wah, bisa tatap muka ini. Saya bersama Bu Devi, cuma terpisah gitu. Betul, terpisah device gitu ya. Betul, kamu di sana, lu di sini gitu ya, Pak ya. Tapi itu langsung. Jadi ini adalah untuk memperpendek antrian di kantor. Dan supaya peserta tuh tahu nggak harus ke kantor kok kalau untuk mengurus administrasi JKN. Dan itu stay setiap hari, Bu? Itu nanti ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Tapi biasanya kami share sebanyak mungkin ke masyarakat gitu, entah melalui pemerintah, melalui kader JKN, melalui informasi-informasi yang bisa menyebarkan bahwa ada kanal BPJS online gitu. Kadang peserta yang misalnya udah daripada antre lama gitu kan dilayani melalui itu gitu. Bapak nanti Ibu dibagikan linknya. Iya, dibagikan linknya gitu. Itu untuk memecah antrian gitu loh, Pak, biar nggak terlalu lama. Sehari bisa berapa atau seminggu berapa kali, Bu, buka Zoom Smart Summit? Seminggu antara 2 sampai 3 kali, Pak. 2-3 kali ya? Biasanya Senin itu hampir dikatakan pasti. Karena Senin itu nggak tahu kenapa juga ramai banget gitu loh yang ke kantor. Jadi nanti dalam satu kali pertemuan Zoom itu nanti bisa puluhan itu ya? Atau satu-satu atau gimana? Satu-satu dulu. Satu-satu diselesaikan gitu. Ya sama dengan kayak CS gitu loh, Pak, customer service, tapi ini lewat online gitu. Zoom. Jadi satu-satu diselesaikan. Nah, itu bisa sehari itu bisa sesi 1, sesi pertama sebelum jam istirahat itu bisa 7, 10 gitu. Nanti itu karena ngambil antrian lah ya, Bu ya. Kayak sama antrian juga kan? Iya. Gitu. Bayangan saya kalau kita meeting Zoom itu enggak ya, Bu ya? Oh, enggak. Nanti enggak selesai-selesai, Pak, satu-satu. Jadi ini kan kalau pelayanan JKN itu kan ya, Pak, istilahnya person ya, kasuistik gitu loh. Yang datang Bapak sebelahan sama tetangga, itu kan kepentingannya beda-beda. Ada yang mau rubah kelas, ada yang datang mau ganti vaskes, ada yang datang mau pengaduan, atau ada yang mau update nama anak gitu. Jadi memang beda-beda, harus diselesaikan satu-satu. Oke. Jadi privat ya, iya, betul. Person ya. Nah, Bu, kalau sudah ini ya, apa yang harus dilakukan oleh peserta selama mengikuti program rehab ini? Kalau saya sudah memenuhi syarat ikut program rehab ini, sebagai peserta apa yang harus saya lakukan? Ya. Jadi kalau tadi pendaftaran dilakukan lewat kanal manapun, entah itu datang ke kantor, entah itu melalui Care Center 105 atau mobile JKN, setelah mengikuti langkah-langkahnya sampai ada simulasinya, sepakatnya mau melakukan cicilan berapa bulan, tentunya ada ketentuannya ya, Pak ya. Maksimal itu 12 bulan dengan cicilan minimal yang harus dibayarkan per bulannya itu minimalnya 2 bulan tunggakan. Tapi kalau peserta mandiri yang sudah beralih segmen itu maksimal melakukan cicilannya maksimal 36 bulan gitu. Nah, itu kalau sudah terpenuhi itu sampai terakhir disetujui rehabnya, maka 1 kali 24 jam itu iuran akan jumlah cicilan itu akan terupdate melalui kanal. Jadi kalau sekarang nih sebelum daftar rehab total tunggakan saya 5 juta. Setelah dilakukan pendaftaran rehab, saya cicil pokoknya sebulan katakanlah 500.000, maka 1 jam kemudian saya lewat mobile JKN, lewat ATM atau lewat agen-agen PPOB, itu nanti tagihannya akan sudah terpecah. Berarti tagihan saya yang harus saya bayar bulan ini adalah 500.000. Saya bayar lagi bulan depannya lagi gitu. Nah, setelah itu yang harus dilakukan adalah memastikan pembayaran cicilan secara
tepat waktu. Nah, itu penting itu. Supaya lunasnya tepat waktu dan segera aktif. Tapi tadi kembali lagi, kalau di tengah-tengah jalan butuh pelayanan kesehatan, bisa langsung di pelunasan, dibatalkan rehabnya dan seluruh sisa tunggakan akan muncul sekaligus dan bisa dilunasi lalu untuk mengaktifkan status kepesertaannya begitu. Oke, nanti setiap peserta rehab dapat notifikasi informasi ya Bu ya dari ini sebagai bentuk transparansi. Betul, betul. Itu penting juga biar tahu juga ya Bu ya. Betul. Nah, ini kalau masyarakat ikut menjadi donatur rehab memang bisa bagi orang lain. Untuk mendaftarkan rehab gitu ya Pak ya. Jadi kalau mengikuti program rehab ini kan memang harus melalui mobile JKN, tentunya harus login untuk satu keluarga. Jadi kalau saya mau mendaftarkan anggota keluarga yang nunggak itu harus login ke mobile JKN, itu bisanya cuma keluarga saya sendiri kan Pak. Jadi kalau mau mendaftarkan mungkin tetap harus peserta atau anggota keluarganya yang mendaftarkan sendiri. Tapi kalau kita mau membantu cicilan ya mungkin dengan memberikan uangnya atau membayarkan langsung ke agennya. Tetapi kalau untuk pendaftaran rehabnya, baik melalui care center atau mobile JKN atau datang ke kantor, itu yang bisa mendaftarkan adalah peserta tersebut atau anggota keluarganya. Karena namanya udah terdaftar. Betul, karena masalah iuran ini kan juga kami harus harus balik lagi ke transparansi tadi. Kalau peserta tiba-tiba didaftarkan rehab terus merasa nggak daftar, loh yang daftarnya siapa gitu kan? Kan harus ada recordnya siapa yang mendaftarkan rehabnya, apakah melalui mobile JKN. Kalau mobile JKN jelas ada recordnya ya, kemudian care center juga ada rekamannya, atau datang ke kantor pasti menandatangani formulir gitu. Jadi kalau kita misalnya memang karena kita pengen berdonasi atau membantu tetangga kita atau keluarga kita untuk melunasi iuran, ya yang bisa kita lakukan adalah meminta nomor kartunya, terus kita bayarkan langsung gitu. Tapi kalau untuk mendaftarkan rehab, kami sangat menghimbau dan biasanya sebagai bentuk transparansi ya kami tanya ini siapanya gitu. Jangan sampai nanti ada peserta yang merasa nggak merasa daftar rehab kok tiba-tiba tagihan saya berubah gitu loh Pak. Oke, Bu Devi, terakhir ini ada pesan yang disampaikan ke peserta khususnya yang masih nunggak belum dalam tanda kutip ya Bu ya, sadar ini ada program bagus ya, rehab. Ada pesan Bu untuk para peserta aktif ini? Ya baik, mungkin untuk Bapak Ibu peserta yang masih punya tunggakan, khususnya peserta PBPU yang tunggakannya lebih dari 3 bulan, tentunya Bapak Ibu merasa keberatan dalam melakukan pelunasan sekaligus, silahkan dimanfaatkan program rehab ini, didaftarkan melalui care center atau datang ke kantor atau melalui mobile JKN. Ini tujuannya adalah meringankan pembayaran setiap bulannya dan juga sekaligus nanti Bapak Ibu tuh semakin cepat untuk statusnya aktif kembali. Kemudian Bapak Ibu yang tidak menunggak, mohon menjaga kepastian membayar iuran setiap bulannya, bisa memanfaatkan kanal auto debit atau juga membayarkan secara manual melalui berbagai kanal yang ada, baik perbankan ataupun kanal-kanal non perbankan mulai sampai PPOB sampai dengan e-wallet, itu semuanya udah bisa membayarkan iuran JKN. Lalu yang paling terakhir ini yang mungkin selalu kami ingatkan kepada para peserta, mohon jangan pernah merasa rugi membayarkan iuran walaupun kita nggak sakit gitu ya. Jadi iuran, jangan nunggu sakit. Iya betul, tetap iuran JKN ini harus dibayarkan tepat waktu untuk menjaga keaktifan dan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Kalaupun kita nggak sakit, maka iuran kita itu dimanfaatkan oleh peserta lain yang sedang sakit dan menggunakan pelayanan kesehatan itu secara terus-menerus gitu. Bagian itu. Baik, Bu Devi, terima kasih sudah hadir di studio Jawa Pos TV dan sudah memberikan pencerahan terkait dengan program rehab ini. Sukses untuk BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih Pak Suli. Demikian pemirsa Jawa Pos TV, perbincangan kita bersama dengan Ibu Devi Andriastuti, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Magelang. Sampai dijumpa di BPJS Kesehatan Menyapa edisi berikutnya.
Ketua Komunitas Sepeda Motor Listrik Yogyakarta Restu mengapresiasi penyelenggaraan silaturahmi dan edukasi bersama komunitas kendaraan listrik Jogja, Solo, Semarang atau Joglo Semar dan menyebut antusiasme peserta sangat tinggi. Ia menilai dukungan PLN memberi semangat baru bagi komunitas untuk terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung kebutuhan mobilitas ramah lingkungan selama periode libur panjang menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam rangka menguatkan sinergi antar lembaga sekaligus meninjau langsung dampak dari program Electrifying Agriculture, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero Edi Sri Mulyanti bersama Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI Amin Sunaryadi mengunjungi salah satu pengepul susu sapi terbesar di Boyolali yang telah melakukan konversi dari tenaga diesel ke listrik untuk operasional. Pramono selaku pemilik usaha mengaku biaya produksinya turun lebih dari 70% dan proses produksi lebih meningkat.